Oke, banyak sekitaran pertanyaan tentang pohon kelapa, terutama ini pohon kelapa yang lagi dalam kondisi ekstrim atau musim kemarau. Saat ini kondisi lagi kemarau, sehingga banyak sekali terkait pertanyaan termasuk bagaimana atau jenis pupuk apa yang terbaik di musim kemarau. Nah, ini kemarin, oh ya ini pada rontok ya. Nah, ini simple bahwa pupuk terbaik yang harus pupuk yang dibutuhkan bagi pohon kelapa baik di musim kemarau atau musim hujan pada prinsipnya sama. Cuman ada banyak teknik atau metode secara khusus yang diterapkan atau dilakukan khusus untuk musim ekstrim atau saat musim kemarau. Nah, yang pertama, pohon kelapa ini ketika musim kemarau mungkin nggak akan mati karena ini survivalnya tinggi, tapi bisa atau rawan stres. Makanya kita harus bisa mengantisipasinya dengan cara pembelian atau porsi pupuk yang bagus. Porsi pupuk yang bagus bagaimana? Yang pertama, tetap itu standar pohon kelapanya seperti pohon-pohon lain. Unsur hara makro dan mikronya tetap dibutuhkan. Cuman tekniknya, kalau sudah atau persiapan musim kemarau, pupuk harus segera masuk biar dia lebih survive untuk bertahan di musim kemarau. Jadi bukan ketika lagi kemarau baru dipupuk. Itu tidak sepenuhnya salah, tapi kurang tepat. Walaupun ketika sudah terlanjur seperti ini, kering-kering seperti ini, pupuk baru masuk tidak masalah. Cuman pupuknya yang berbeda. Kalau sebelum musim kemarau masuk ini, pupuknya NPK-nya bisa pakai kimia yang instan. Dia bisa terserap, punya cadangan pemupukan untuk bertahan selama musim kemarau. Tapi kalau sudah terlanjur seperti ini retak-retak segini, nanti pupuknya yang lain adalah pupuk yang berbeda, pupuk organik. Baik kotoran kambing, kotoran ayam yang nanti sekaligus diharapkan bisa masuk ke rongga-rongga ini untuk tadi memperbarui atau memperbaiki atau mengkondisikan struktur tanah biar lebih poros, lebih gembur seperti itu. Ya, tapi seperti tadi pada prinsipnya unsur hara makro mikro tetap dibutuhkan ketika dimasukkan ketika masih ada air atau masih ada sedikit kelembapan di tanah, itu harus dimasukin. Yang keduanya, saat musim kemarau ini pohon sebenarnya bukan hanya kelapa, semua pohon ini membutuhkan unsur kalium yang tinggi. Karena dengan kalium tinggi dia mempunyai efektivitas tahan terhadap kering. Nah, untuk kalium ini bisa dari banyak unsur, dari mungkin kulit pisang, termasuk ini kokopit. Kokopit itu mengandung kalium yang sangat tinggi. Sedangkan kokopit harganya murah, sekaligus kalau mungkin ada jadikan mulsa. 1 karung atau setengah karung di sini. Karena kita dalam dunia biologis tahu bahwa pupuk terbaik untuk pohon adalah unsur dari pohon itu sendiri. Jadi ketika pohon kelapa, kalau bisa ini pupuknya dari unsur-unsur kelapa, ada pelepah daun-daun itu, ada mungkin kokopit itu sendiri atau kulit kelapa. Itu adalah pupuk terbaik bagi pohon kelapa. Jadi walaupun kita menikmati pohon kelapa itu diambil, ketika kulitnya kalau bisa dikembalikan ke sini lagi, kayak itu tuh kulit-kulit kelapa itu akan jadi pupuk terbaik di masa depan bagi pohon kelapa itu sendiri. Kalau ini dikasih dolomit, kondisi ketika mungkin di struktur pohon di tempat kita mungkin biasanya pH-nya cenderung ngedrop, musim kemarau ini musim untuk perbaikan pH. Karena kayak gini nih, ini kondisi kering ekstrim seperti ini. Taburin aja pupuk dolomit, karena ini ketika musim hujan pasti ini di sini ada kelembapan yang ekstrim. Biasanya ini cenderung lengket. Maka ketika musim kemarau ini dolomit akan masuk ke rongga-rongga ini. Nggak usah banyak-banyak, porsi yang ideal aja. Ketika terlalu banyak juga kasihan, terlalu panas, pH terlalu tinggi, maka unsur mikroba bakteri bagusnya kurang berkembang. Maka tabur secukupnya saja. Maka dengan posisi musim kemarau ini masukin dolomit sebagai penstabil pH, maka nanti ketika musim hujan, wah ini akan sangat gila-gilaan. Nanti pohon-pohon ini yang sudah mulai pembuahan ini nggak akan rontok karena secara unsur nutrisi pH juga cukup. Sedangkan kayak dolomit itu sendiri juga mengandung kalsium yang nanti minimum untuk mencegah kerontokan pada buah. Ini kayak gini kan, ini juga salah satunya, nggak tahu nih, selain karena kemarau ini juga ini kemungkinan karena ini juga ada hama nih, tuh kelihatan ada ulatnya ya. Jadi seperti itu ya, bahwa kemarau pupuk apa yang terbaik, tetap unsur hara makro mikro. Kalau bisa sebelum masih posisi lembab ini, belum kering banget, udah masuk. Yang keduanya ketika sudah terlanjur kering sini, masukin mulsa atau sekaligus pupuk organik. Pupuk organik pupuk yang seolah adem, sekaligus nanti untuk pembenahan tanah, sekaligus untuk menyelani atau mengisi ruang-ruang yang meledak-meledak ini dengan pupuk organik. Jadi ada 3 hal itu. Yang pertama, unsur hara makro mikro tetap ada. Yang keduanya pupuk yang jenis organik, biar tetap satu sisi sebagai kebutuhan nutrisi, satu sisi untuk menyimpan kelembapan tanah atau menyimpan air-air yang mungkin di sekitaran ini. Terus sekaligus nanti untuk mulsa. Terus yang ketiganya kalau perlu dikasih dolomit untuk
penstabil pH di masa datang. Demikian.